Halo teman-teman, nama saya Nanda Krisna Widodo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Apa sih itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menutup atau menolkan saldo akun sementara atau akun nominal seperti pendapatan, beban, dan prive. Tujuannya itu untuk memisahkan transaksi antar periode, menghitung laba rugi, dan menyiapkan saldo awal yang bersih untuk mensiklus akuntansi baru. Sebaliknya, akun real atau akun permanen seperti aset, kewajiban, dan modal tidak ditutup karena saldonya akan berlanjut ke periode selanjutnya. Dalam jurnal penutup terdapat 4 akun yang mengalami penutupan nih, kalian harus ingat-ingat nih. Yang pertama, saldo akun pendapatan dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua, saldo akun beban juga dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, saldo ikhtisar laba rugi dipindahkan ke modal pemilik, baik itu laba maupun rugi. Pokoknya harus dipindahkan lah. Yang keempat, saldo akun pref dipindahkan ke modal karena pref mengurangi modal pemilik. Ya, pada intinya dengan adanya jurnal penutup, perusahaan dapat memulihkan periode akuntansi baru dengan mencatat yang bersih dan rapi. Sekian penjelasan dari saya tentang jurnal penutup ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisela Rahma. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengerjakan jurnal penutup. Akun-akun yang ditutup pada jurnal penutup itu ada 4. Yang pertama pendapatan, beban, laba rugi, dan juga akun prive. Nah, untuk kasus yang kita pakai di sini kita menggunakan kasusnya Nona Rosita. Di mana Nona Rosita ini memiliki pendapatan sebesar 44.160.000 di sebelah kredit pada neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk mengerjakan jurnal penutup ini kan kita harus membalikkan dulu saldo normal akun. Jadi misalnya saldo normal akun ada di sebelah debit, kita kreditkan, begitupun sebaliknya saldo normal akun kredit kita debitkan. Tujuannya untuk apa? Untuk menihilkan saldo di akun tersebut. Karena pada jurnal penutup itu tuh saldo akun itu harus 0 pada akhir periode. Artinya akun-akun tersebut tidak lagi diikutsertakan pada periode berikutnya. Jadi untuk kita menutup akun pendapatan, karena akun pendapatan itu saldo normal akunnya ada di sebelah kredit, jadi kita harus mendebitkan akun pendapatan tersebut. Jadi pencatatannya please submit to income summary. Untuk akun kedua yang akan kita tutup itu akun beban. Sama seperti sebelumnya, akun beban itu kan saldo normalnya ada di sebelah debit. Jadi pencatatannya kita harus mengkreditkan semua akun beban dan mendebitkan income summary atau ikhtisar laba rugi. Akun ketiga yang akan kita tutup itu akun laba rugi. Pada kasus ini kan perusahaan mengalami laba. Jadi pencatatannya laba perusahaan didebitkan dan kita catat pada akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Lalu kita mengkreditkan modal pemilik atau Rosita Capital sebesar 23.470.000 didapat dari selisih pendapatan dan beban. Nah, karena pada kasus ini Nona Rosita tidak memiliki prive atau penarikan pribadi dan juga perusahaan mengalami laba, jadi pencatatan hanya sampai di situ. Namun, jika pada kasus lain perusahaan itu mengalami rugi, maka pencatatan dibalik. Jadi debitnya Rosita Capital to income summary. Nah, jika perusahaan mengalami penarikan pribadi, maka pencatatannya Rosita Capital to prive gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eila Kartika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang post-closing trial balance. Jadi, post-closing trial balance adalah daftar akun yang berisi saldo akun real, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Tujuan dibuatnya post-closing trial balance adalah untuk mengetahui apakah pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan sudah balance atau belum, untuk menyiapkan pembukuan di awal periode baru. Kenapa sih closing trial balance itu hanya ada akun 1, 2, dan 3? Karena akun 1, 2, dan 3 yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas itu termasuk akun real yang saldonya itu digunakan pada satu periode ke periode lainnya. Sedangkan untuk akun 4 dan 5 itu revenue dan expense itu termasuk akun nominal yang sudah dinolkan atau sudah ditutup di jurnal penutup.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyusun post-closing trial balance. Seperti yang terlihat di gambar, saya punya contoh post-closing trial balance milik Nyonya Rosita Asa, di mana untuk menyusun post-closing trial balance ini perlu data dari neraca lajur atau statement of financial position dan statement of owner's equity. Nah, contohnya nih saya ngambil datanya dari neraca lajur. Untuk akun 1 dan 2 yaitu aset dan liabilitas itu, kalian tinggal pindahkan saja dari neraca lajur ke post closing trial balance sesuai dengan nominal dan saldo normalnya. Contoh nih, di Nyonya Rosita Asa, dia punya cash sebesar 7.880. Nah, karena cash itu termasuk aset dan saldo normalnya itu di debit, jadi tulisnya di kolom debit. Begitu juga dengan akun receivable sebesar 27.780 tulis di kolom debit, supply sebesar 1 juta tulis di kolom debit, terus prepaid insurance sebesar 4.070 tulis di kolom debit, equipment sebesar 5.400 tulis di kolom debit, vehicle sebesar 34.200 tulis di kolom debit. Terus untuk accumulated depreciation of vehicle itu terus di kredit sebesar 1.500.000. Terus untuk akun payable nih sebesar 6.300.000 itu tulis di kredit karena akun payable itu termasuk liabilitas, dan liabilitas itu kan saldo normalnya itu kan di kredit, jadi bisa di kolom kredit. Terus untuk notes payable sebesar 26.210 tulis di kredit. Terus untuk salaries payable sebesar 1.250 terus di kredit. Nah, untuk capitalnya Rositanya itu kita lihat di statement of owner's equity. Kenapa sih nggak di neraca lajur? Nah, karena di neraca lajur itu masih capital awal, yaitu belum ditambahin laba dan dikurangi privilege jika ada. Jadi untuk memudahkan lihat di statement of owner's equity. Nah, setelah kalian sudah memindahkan nama akun, nominal saldonya itu kalian tambahkan, kalian jumlahkan antara debit dan kredit itu harus balance. Sekian dari penjelasan saya tentang post closing trial balance, semoga dapat dimengerti. Halo teman-teman, saya Asman Fauzi Gunawan. Saya akan menjelaskan pengertian dari jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan sebagian atau seluruh jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode sebelumnya. Tujuannya adalah agar pencatatan transaksi di periode baru lebih sederhana dan tidak terjadi pengakuan ganda atas pendapatan atau beban. Nah, jurnal pembalik ini bersifat opsional loh. Kenapa bersifat opsional? Karena yang pertama tidak mempengaruhi laporan keuangan akhir. Yang kedua, laporan keuangan sudah benar setelah jurnal penyelesaian dibuat. Nah, jika sudah benar, jurnal pembalik ini tidak dibutuhkan. Terus hanya bersifat membantu proses pencatatan. Lalu ada jurnal pembalik mempermudah pencatatan transaksi di periode berikutnya, bukan untuk mengoreksi kesalahan. Dan tanpa jurnal pembalik pun akuntansi tetap benar asalkan pencatatan dilakukan dengan teliti. Nah, jurnal pembalik hanya dibuat untuk akun-akun tertentu, tidak semua akun ya teman-teman, yaitu akun yang timbul dari jurnal penyesuaian dan berkaitan dengan akrual atau deferral tertentu. Nah, ada nih akun yang perlu di jurnal pembalik, yaitu beban yang harus dibayar, contohnya utang gaji dan utang bunga. Lalu ada pendapatan yang masih harus diterima, contohnya piutang pendapatan bunga yang masih harus diterima. Nah, itu. Nah, setelah itu ada beban dibayar di muka. Contohnya itu ada asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Terus ada akun juga yang tidak perlu di jurnal pembalik, seperti penyusutan aset tetap, penyisihan piutang tak tertagih, koreksi persediaan, akun kas, dan aset tetap. Nah, jurnal pembalik juga memiliki beberapa fungsi, yaitu menyederhanakan pencatatan transaksi periode berikutnya,
Lalu ada menghindari pengakuan ganda pendapatan atau beban. Setelah itu ada mempermudah pekerjaan akuntan atau staf pembukuan. Dan yang terakhir meningkatkan ketelitian dan efisiensi pencatatan teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Chelsea Purwita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal pembalik. Jadi seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, jurnal pembalik ini kita membalik atau mirroring dari jurnal penyesuaian. Jadi kalau kita mau bikin jurnal pembalik, kita ambil jurnalnya dari jurnal penyesuaian. Contohnya kayak di jurnal penyesuaian itu akunnya insurance expense to prepaid insurance. Nah kalau di jurnal pembalik itu kita balik jadi prepaid insurance to insurance expense. Jadi yang tadinya di debit jadi kredit, yang tadinya kredit jadi debit. Karena di adjustment itu kan akunnya udah di saldo normalnya. Nah kalau di jurnal pembalik itu kita balik jadi biar nggak di saldo normalnya. Contohnya ini yang tadi yang insurance expense kan beban kan saldo normalnya di debit. Nah kalau misalkan kita di jurnal pembalik kan expense-nya jadi kredit kan, itu kan sifatnya mengurangi. Jadi kalau misalkan ada kita di periode berjalan kan kita masih harus bayar insurance expense ini kan. Jadi karena ini sifatnya jurnal pembalik itu udah mengurangi, jadi pas kita mau bayar itu kita nggak double pencatatan. Sebenarnya untuk mengingatin kita juga kalau misalkan untuk nge-remind kita kalau di periode selanjutnya itu masih ada akun-akunnya harus kita bayar atau masih ada pendapatan yang masih harus kita terima gitu teman-teman. Dan di contoh selanjutnya juga ada di di adjustment itu akunnya salaries expense to salaries payable. Nah di jurnal pembalik sama caranya kayak yang pertama, itu akunnya jadi salaries payable to salaries expense gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi siklus akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alika Oktavitriani. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah siklus berulang dalam akuntansi untuk mencatat, meringkas, dan melaporkan suatu transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dimulai dari mengidentifikasi transaksi itu sendiri, terus membuat laporan keuangan, dan yang terakhir jurnal penutup. Nah, langkah-langkah dalam siklus akuntansi mencakup yang pertama, pencatatan di jurnal, dilanjut dengan memposting ke buku besar, selanjutnya yaitu pembuatan neraca saldo, dilanjut dengan jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, membuat laporan keuangan, dan yang terakhir jurnal penutup. Nah, siklus akuntansi ini pastinya memiliki manfaat. Salah satunya yaitu untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Oh iya, perlu diingat juga kalau dalam membuat siklus akuntansi ini harus berurutan karena mereka saling berkaitan agar mendapatkan laporan keuangan yang akurat, sistematis, dan lengkap. Jadi itu saja sih dari aku pengertian siklus akuntansi. Perkenalkan, nama saya Adi Rudi Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi itu ada apa saja. Yang pertama ada menganalisis dan mengidentifikasi transaksi. Jadi transaksi itu diidentifikasi dan analisis akun apa saja yang terlibat. Baru setelah itu catat jurnal umum dan contoh transaksi itu seperti membayar gaji, menerima pengiriman dari pelanggan, dan membayar hutang. Baru setelah semua transaksi dianalisis, dicatat ke dalam jurnal umum. Dan catatan jurnal umum itu dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai urutan waktu terjadinya transaksi. Dan dalam melakukan pencatatan di jurnal umum dilakukan minimal sebanyak 2 kali, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Dan dalam melakukan pencatatan juga harus memperhatikan mekanisme debit kreditnya. Contohnya seperti akun-akun yang saldo normal di debit seperti aset, dan expense jika saldo normal di debit, maka jika ada pencatatan
saldonya bertambah akan dicatat sisi debit, dan jika ada pengurangan dicatat sisi kredit. Dan sebaliknya, akun-akun yang saldo normal di kredit seperti liabilities, equity, dan revenue jika saldo normal. Nah, karena saldo normal di kredit, maka jika ada pencatatan di sisi kredit, jika ada penambahan di sisi kredit, maka akan catat jika saldonya bertambah maka akan catat di sisi kredit, dan jika saldonya berkurang akan catat di sisi debit. Baru setelah itu memposting ke dalam buku besar. Di buku besar ini dicatat, setiap akun dicatat masing-masing, dikelompokkan masing-masing, sehingga setiap akun yang mengalami perubahan bisa terlihat secara terperinci. Baru setelah itu membuat neraca saldo. Jadi di neraca saldo ini semua akun dicatat, dan saldonya juga dicatat dengan memperhatikan debit kreditnya. Jadi neraca saldo ini berisi sekumpulan seluruh akun dan besar saldonya, sehingga nanti bisa terlihat keseimbangan antara debit dan kredit. Baru setelah itu membuat jurnal penyesuaian, karena masih ada beberapa saldo yang perlu disesuaikan di jurnal penyesuaian, sehingga nanti menunjukkan saldo yang sebenarnya, seperti perlengkapan akun-akun yang mengalami penyusutan, beban yang ditunda, dan beban yang masih harus dibayar. Baru setelah membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu dengan cara menyusun ulang neraca saldo dengan mencatat semua saldo yang sudah menunjukkan saldo sebenarnya. Dan neraca saldo setelah disesuaikan ini juga menjadi dasar utama dalam membuat laporan keuangan. Baru setelah itu membuat laporan keuangan. Laporan keuangannya terdiri dari 4, terdiri dari 5, ada statement of profit or loss, statement of owner's equity, statement of financial possession, dan statement of cash flow, dan catatan laporan keuangan. Jadi yang pertama di statement of profit or loss ini berisi akun pendapatan, akun beban. Jadi di akhir periode perusahaan dapat mengetahui perusahaan mengalami laba atau rugi. Baru setelah itu membuat statement of owner's equity yang berisi akun modal awal, modal tambahan, laba atau rugi yang dapat perusahaan, dan prep, sehingga perusahaan dapat melihat perubahan modal selama satu periode. Baru setelah itu membuat statement of financial possession. Statement of financial possession ini berisi akun aset, liabilities, dan equity, dan saldonya diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan, kecuali untuk yang equity, karena sudah mengalami perubahan maka diambilnya dari statement of owner's equity. Baru setelah membuat 3 laporan keuangan ini membuat statement of cash flow. Statement of cash flow ini berisi arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi perusahaan dapat mengetahui arus kas masuknya berasal dari mana saja dan arus kas keluarnya untuk apa saja. Baru setelah membuat laporan keuangan ini membuat jurnal penutup. Jadi ada akun-akun yang bersifat sementara atau akun nominal yang harus ditutup. Contohnya seperti pendapatan, beban, laba atau rugi yang didapat perusahaan, dan prep atau pengambilan pribadi. Baru setelah semua akun ini ditutup atau dinihilkan, membuat neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan ini berisi akun aset, liabilities, dan equity saja, karena akun ini akun real yang sifatnya permanen, yang mana saldonya dari satu periode ke periode lainnya dibawa. Dan untuk akun nominal tidak dibawa karena saldonya sudah kita tutup lewat jurnal penutup tadi. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam melakukan presentasi, kami mohon maaf. Kami menerima kritik dan saran. Terima kasih.